Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Takjil Fikom UP, Tausiah Kajian Islam Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Nah, gimana teman-teman? Masih pada puasa kan? Insya Allah puasa kita lancar sampai akhir. Sebelum menunggu buka puasa, mending kita saksikan Takjil Fikom UP. Pada episode kali ini, tema yang akan kita bahas adalah puasa dan kesolehan bersosial, yang akan langsung disampaikan oleh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, yaitu Mas Rosid. Silahkan Mas Rosid. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa hubungan manusia itu ada dua. Yang pertama, hubungan manusia hablum minallah dan hablum minannas. Nah, hablum minallah itulah hubungan kita kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah-perintah Allah, tentu kita menjalankannya. Ini untuk mengikat hubungan hablum minallah ini. Yang kedua adalah hablum minannas, hubungan kita dengan teman-teman kita, dengan orang-orang lain di sekitar kita, di lingkungan kita. Yang jadi pertanyaan, orang muslim itu boleh nggak kemudian memilih salah satunya? Jawabannya tidak boleh, karena hablum minallah dan hablum minannas ini menjadi satu paket, menjadi sebuah entitas, menjadi sebuah sistem yang satu dengan yang lain itu saling terkait. Jadi kalau kita bisa berhubungan dengan Allah melalui menjalankan perintah-perintahnya, kita juga harus baik berhubungan dengan manusia. Dengan kata lain, para pemirsa yang berbahagia, dengan kata lain, hablum minallah itu adalah kesolehan individual. Sementara hablum minannas adalah kesolehan sosial. Kita tidak boleh memilih juga, kita hanya soleh secara individual. Sholat, menjalankan puasa, naik haji, itu kesolehan individual. Sementara kesolehan sosial itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan kita dengan orang lain. Kita baik kepada tetangga, kita membantu teman, kita baik kepada orang-orang di lingkungan sekitar kita. Itu kesolehan sosial. Ini juga menjadi satu paket yang mesti kita jalankan secara seimbang. Jadi kalau satu saja, tentu ini akan tidak seimbang, ya, sehingga kemudian kita perlu menjalankan keduanya. Nah, paling tidak para pemirsa yang berbahagia, ada beberapa dimensi orang muslim yang baik memiliki kesolehan individual dan kesolehan sosial. Yang pertama adalah kita memiliki keimanan. Keimanan itu menjadi fondasi yang sangat urgent, sangat penting. Ibaratnya sebuah rumah membutuhkan fondasi yang kokoh, yang dalam. Kalau fondasinya dalam, kokoh, maka rumah juga akan kuat. Kalau fondasinya tidak kokoh, ya tentu rumah juga akan mudah roboh. Itu keimanan menjadi faktor penting, ya. Nah, apa itu iman? Al-imanu billahi iqraru bilisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalun bil arkan. Jadi iman itu kita mengikrarkan dari lisan. Kemudian mempercayai dalam kolbu dan kemudian mengamalkan perbuatan-perbuatan. Apa yang kita yakini, apa yang kita ikrarkan, kita juga lakukan dalam perbuatan sehari-hari. Itu yang pertama, keimanan harus kuat. Yang kedua adalah peduli sosial.
Ya, kita hidup lingkungan sosial, kita sebagai makhluk sosial, maka kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Ada orang miskin, ada fakir, ada anak yatim, semua butuh bantuan. Sehingga kalau kita hanya soleh secara individual saja, kita tidak peduli kepada fakir miskin, kita tidak peduli kepada yatim piatu, maka ingat, ara'aital ladzi yukadzibu bidin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Tahukah kalian pendusta agama itu? Sebetulnya siapa pendusta agama? Pendusta agama itu bukan orang yang tidak pernah sholat, bukan berarti orang tidak pernah puasa, bukan berarti orang yang tidak mau naik haji. Pendusta agama adalah mereka yang menghardik anak yatim dan tidak memberi, tidak menganjurkan memberi fakir miskin. Itu pendusta agama. Kalau kita kenyang, tetangga kita lapar, dan kita diam saja, kita adalah pendusta agama. Sehingga peduli sosial ini menjadi dimensi yang sangat penting sebagai seorang muslim yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus beribadah. Kita menjalankan perintah Allah, sholat, ibadah puasa, naik haji jika mampu. Karena ini menjadi kesolehan individual yang memperkuat kesolehan sosial. Ibadah ini jangan diabaikan. Kita diberikan nikmat, kita diberikan mata, telinga, panca indera. Allah meminta kita untuk beribadah kepadanya. Allah meminta kita untuk bersujud kepadanya. Sehingga perintah-perintah Allah itu bagian dari rasa syukur kita, perintah dari kita sebagai hamba untuk menjalankan apa yang diperintah, apa yang dilarang. Nah, selanjutnya adalah relasi sosial. Jadi kita tinggal di sebuah lingkungan, tentu kita punya tetangga. Jangan sampai kita rajin sholat tetapi kita tidak baik hubungan kita dengan tetangga. Jangan sampai kita setiap malam kita tahajud, tetapi kita selalu menyakiti orang lain. Jadi kita ada relasi sosial, kita ada relasi dengan tetangga, dengan teman, dengan kolega, dan lain sebagainya. Itu menjadi dimensi penting sebagai seorang muslim yang baik. Yang terakhir adalah kita memiliki spiritualitas. Ya, kita memiliki mental yang baik, memiliki jiwa yang baik, memiliki batin yang bersih, ya. Kita sabar, kita bisa mengontrol, kita bisa menahan lapar, ya. Kalau dalam puasa, tentu ini menjadi dimensi yang sangat penting. Bahkan ilmuwan barat, ya, Donald Goldman mengatakan kecerdasan spiritual itu lebih menekan atau lebih menentukan kesuksesan seseorang dibandingkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Kenapa demikian? Karena dengan spiritualitas yang kokoh ini kita bisa berikhtiar, kita bisa sabar, kita bisa saling mengontrol satu sama lain, dan tentu efeknya adalah kita memiliki kesolehan individual dan kesolehan sosial. Demikian kultum singkat dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman. Gimana? Masih menyimak sampai akhir atau enggak? Jadi yang tadi dibahas Mas Rosid adalah puasa dan kesolehan bersosial. Jadi apa sih itu kesolehan bersosial, dan ada juga kesolehan individual, yaitu kesolehan bersosial perbaiki hubungan kita dengan manusia, dan kesolehan individual perbaiki hubungan kita sama Allah. Baik, kita lanjut ke waktunya saum. Followers bertanya, Ustadz menjawab. Baik Mas Rasid, ada pertanyaan dari followers kita dari Instagram TVUP. Langsung aja saya bacain pertanyaannya. Yang pertama, apa peran nilai agama dalam membentuk kesolehan bersosial? Ya, peran nilai agama dalam membentuk kesolehan sosial. Tentu agama kita itu mengajarkan kejujuran. Agama kita mengajarkan keadilan. Agama kita mengajarkan toleransi. Semua itu sebetulnya mendorong kita untuk berkehidupan secara sosial. Jadi kalau kita menjalankan nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama kita, maka secara otomatis kehidupan sosial kita harusnya bagus.
Kalau ada orang rajin sholat, rajin puasa, tapi kehidupan sosialnya tidak bagus, dipertanyakan sholatnya, dipertanyakan puasanya, seperti itu. Ya, baik teman-teman. Jadi gitu jawaban dari Mas Rosid. Semoga bisa dipahami oleh teman yang bertanya. Dan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaannya Mas Rosid, bagaimana kesolehan bersosial ini mempengaruhi sikap dan perilaku sesama manusia? Ya, oke, baik. Bahwa kesolehan sosial ini akan berdampak kepada perilaku kita dalam masyarakat. Nah, jadi begini, bahwa ketika kita baik, maka orang lain juga akan baik, ya. Tetapi dalam Islam tentu rujukannya tidak harus seperti itu, ya. Kalau orang baik, kemudian kita baik. Kalau orang jahat, kemudian kita juga jahat. Enggak begitu. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah memberikan contoh ketika di Mekah selalu dihina, bahkan selalu dilempari kotoran setiap hari. Ketika suatu hari Nabi Muhammad tidak dihina, tidak dilempari kotoran, dan dia merasa ini aneh dan ada apa? Ternyata orang yang suka menghina dan melempari kotoran tadi ternyata sakit. Nabi Muhammad adalah orang pertama yang menjenguk orang yang sakit itu. Padahal tiap hari melempari kotoran, tiap hari menghina. Ini bagian dari kesolehan sosial, bagian dari implementasi nilai-nilai Islam. Jadi dalam Islam tidak ada dendam. Dalam Islam itu adalah kita selalu berbuat baik. Perbuatan baik itu bukan karena manusianya. Perbuatan baik karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Lingkungan jelek juga jelek, ya, lingkungan buruk juga buruk. Jangan. Kita semua perbuatan kita itu merujuk kepada lillahi ta'ala, ridha Allah dan perintah Allah. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Mas Rosid atas jawabannya. Jadi kesimpulannya teman-teman yaitu gimana sikap dan perilaku kita untuk menjaga untuk ke sesama manusia dan gimana keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi yang Mas Rosid sampaikan bisa dicerna dengan baik dan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman yang nonton di rumah. Dan jangan lupa saksikan Takjil Fikom UP, Tausiah Kajian Islam, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Davi.